Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Pasti hari ini sukacita ya. Ya benar. Kira-kira kita sudah lama ya tidak bertemu. Kalau tidak salah sudah hampir Setahun guru. wah, hampir 1 tahun. Pasti adik-adik di rumah sudah pada rindu dengan teman-teman sekolah minggu, dengan kakak guru sekolah minggu, dengan firman Tuhan. Pasti dong, kakak juga rindu. Bagaimana dengan Kak Tasya? Tentunya Kak Tasya di sini sangat merindukan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Iya, semuanya pasti kita rindu. Tapi hari ini puji Tuhan, kita sudah bisa bertemu kembali. Walau kita bertemunya lewat virtual kembali. Iya. Kita boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi sukacita kita. Oleh karena itu, hari ini kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita anak-anak sekolah minggu. Jadi, mari kita bernyanyi lagu Sayang-sayang disayang Tuhan. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang-sayang disayang Tuhan, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Kita mau katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Iya, kita sudah disayang sama Tuhan, kita diangkat jadi anaknya, pasti kita lebih sukacita lagi kan di rumah kan? Bagaimana Pasti, Kak? Guru. Wah, sangat sukacita karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Ada satu lagu lagi, kita mau nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami mau bernyanyi, kami mau lebih lagi bersukacita, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, hari ini, harinya Tuhan.
tadi sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kita sudah disayang-sayang Tuhan, kita juga sudah bilang hari ini hari yang penuh sukacita. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, kakak guru sekolah minggu mau ingatkan kembali supaya adik-adik di rumah yang belum menyiapkan Alkitabnya, sudah boleh menyiapkan Alkitabnya. Yuk, yang belum siapkan Alkitabnya, boleh diambil. Nah, yang kedua, adik-adik nanti mengumpulkan persembahannya, masukkan ke dalam kantong persembahan ya, Dek. Setelah itu nanti orang tuanya nanti yang menyetorkan ke pengurus PJJ-nya. Jadi yang belum menyiapkan Alkitab, yang belum menyiapkan kolekte ataupun uang persembahannya, sudah boleh dipersiapkan. Sambil menunggu persiapan dari adik-adik di rumah, kita mau nyanyi lagi satu pujian. Kita mau katakan bahwa kaki dan tangan kita mau berguna lewat kaki, tangan. Kita mau katakan bahwa kaki dan tangan kita ini juga milik Tuhan. Kita mau nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Kita mau bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita mau katakan hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang kita mau katakan hati-hati gunakan leher. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mata. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Kita mau katakan hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati Gunakan mulutmu. Amin. karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami pada hari ini bisa duduk manis untuk mengikuti ibadah Minggu KAKR kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberkati dunia kami ini, agar dunia kami ini semua bisa sembuh, terbebas jauh dari COVID-19, dan agar kami semua sukacita kembali berkumpul bersama teman-teman di gereja. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat rindu untuk beribadah ke gereja. Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan juga yang memberkati guru-guru, Tuhan juga yang memberkati pembicara firman Tuhan minggu ini. Berkata-katalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali, aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Tapi sebelum kita bernyanyi lagu aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan, masih ingat gak gerakannya? Ini ada gerakannya loh. Masih Kakak Guru? Masih. Kalau masih ingat, kalau misalnya paham, itu di mana gerakannya? Paham.
Paham di mana yo? Oh gini, di bahu. Lihat tangannya nih di Kak Tasya. bahu. Kak Tasya udah kasih contoh. Paham itu ada di Bahu. Iya. Nah, kalau aku tahu, Kak. Di sini dong. Kalau aku bisa. Kayak Popeye bisa. Kalau aku melakukan? Melakukan. Oke, berarti Jalan di tempat. aku tahu, kita ulang ya Kak. Aku tahu di mana Kak? Aku tahu. Aku paham. Aku paham. Aku bisa. Aku bisa. Aku melakukan. Dan melakukan. Oke, sudah Iya. bisa pasti di rumah ya. Kita nyanyi Bisa. ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa seperti selayaknya bagaimana anak-anak Tuhan berdoa. Mari kita lipat tangan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Hingga saat ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami telah memuji mempermuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian yang telah kami nyanyikan bersama-sama dengan anak KKR. Kiranya lagu pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Roh Kudus yang melingkupi kami, hingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kepada hamba Tuhan yang juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan pakai, Tuhan layakkan, hingga firman Tuhan boleh dicecarkan kepada seluruh anak-anak KKR, terkhusus anak KKR Runggun Lubuk Pakam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan datang kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik KKR, terkhusus bagi adik-adik KKR Runggun Lubuk Pakam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu anak KKR Runggun Lubuk Pakam. Meskipun kita lakukan secara virtual, secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada saat ini. Kita telah bernyanyi untuk Tuhan dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur atas berkat Tuhan untuk seluruh guru-guru KKR yang memberi diri
untuk melayani pada hari ini. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau bertanya nih untuk adik sekolah minggu. Apa ya yang kita perlukan kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan? Apa ya? Ya, adik-adik KKR benar. Yang kita butuhkan adalah Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Jika ada anak-anak sekolah minggu yang belum bisa membuka Alkitab, minta bantu sama orang tua ya. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Jika kita sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan dari tempat ini. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Matius 13 ayat 31 sampai 34 begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Sampai sejauh ini kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Sekali lagi kakak sapa adik-adik yang berada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita pada hari ini ialah berguna. Kakak pakai satu kata ini aja ya. Kakak tidak pisahkan anak balita, anak tanggung, anak kecil dan anak remaja. Karena ini berkaitan dengan tema berguna. Adik-adik yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 34. Dalam kitab Matius ini berbicara mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayo, kakak mau bertanya nih. Siapa yang mengenal biji sesawi? Siapa yang mengenal ragi? Ayo, boleh ya di rumah masing-masing mengangkat tangan dan jawab, bilang sama mama sama bapak, "Ma, aku tahu biji sesawi yang ini. Ma, aku tahu ragi." Gitu ya. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan sorga. Yesus sangat suka memakai perumpamaan. Supaya apa ya? Supaya orang yang mendengarkan dapat lebih mengerti apa yang mau disampaikan oleh Yesus. Apa itu perumpamaan, Kak? Perumpamaan itu ibaratkan contoh, perbandingan, ya, supaya kita bisa lebih mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada
kita. Dan tadi kakak bilang tema kita pada hari ini ialah berguna. Apa ya kira-kira arti berguna itu? Adik-adik tahu nggak apa arti berguna? Berguna itu ialah mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Berguna itu ialah mendatangkan sukacita bagi orang lain. Ayo adik-adik yang ada di rumah, siapa yang sudah mendatangkan sukacita bagi orang lain? Siapa yang sudah mendatangkan kebaikan bagi orang lain? Saya percaya, kakak percaya adik-adik yang di rumah sudah mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Terkhusus bagi orang tua kita pastinya. Adik-adik, inilah tema kita pada saat ini. Mari kita melihat kembali firman Tuhan. Tadi kakak sudah bertanya soal biji sesawi ya. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, biji sesawi itu dijelaskan adalah satu benih yang sangat kecil. Sangat kecil. Firman Tuhan mengatakan biji sesawi itu lebih kecil dari biji-biji yang lain. Jika kita perhatikan biji-biji yang lain, biji itu ukurannya kecil ya. Biji itu ukurannya kecil. Tetapi biji sesawi ini lebih kecil lagi dari benih-benih yang lain. Biji sesawi ini ternyata ukurannya sangat kecil. Akan tetapi adik-adik KKR, adik-adik sekolah minggu, meskipun biji sesawi ini kecil, begitu biji sesawi ini ditanam, dia bertumbuh, berkembang menjadi besar. Lebih besar dibandingkan dari sayur-sayuran yang lain. Firman Tuhan mengatakan itu. Bahkan dia bisa seperti pohon. Wah, jika kita bayangkan ya, biji yang tadinya kecil, ketika dia ditanam, dia bertumbuh, berkembang menjadi sangat besar, dan tadinya dia lebih kecil dari benih-benih yang lain. Ketika dia bertumbuh, dia lebih besar dari sayur-sayuran yang lain. Bahkan dia seperti pohon. Dan hal yang sangat luar biasa adik-adik sekolah minggu, begitu biji sesawi yang kecil itu tumbuh, dia berguna. Dia berguna. Begitu dia menjadi pohon, burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Sungguh luar biasa. Ya. Dia yang tadinya kecil, akan tetapi begitu dia bertumbuh besar dan berguna bagi yang lain. Itu biji sesawi yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius. Oke, kita melihat kembali ragi. Yesus memakai dua perumpamaan ini. Yang pertama biji sesawi dan yang kedua ragi. Ragi, jika kita melihat ragi juga kecil. Dia seperti serbuk-serbuk. Ya, kakak mau bertanya, siapa adik-adik sekolah minggu yang pernah melihat mama atau kakak yang mengadon donat? Siapa orang tua kita yang pernah membuat donat di rumah? Jika kita perhatikan, ketika mama atau kakak kita membuat donat, tahu nggak adik-adik? Bahannya itu ialah salah satunya ragi. Jadi kegunaan ragi itu dalam pengadonan donat itu, yang tadinya tepung, yang tadinya kecil, begitu dikasih ragi, dia menjadi kembang, dia menjadi khamir. Itulah kegunaan ragi. Dia hanyalah serbuk yang kecil, akan tetapi begitu dia dicampur dengan tepung dan air, dialah yang menjadikan tepung itu mengembang, dan akhirnya kita bisa membuat adonan donat. Donat itu digoreng dan kita boleh memakannya.
Wow, sangat luar biasa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memakai perumpamaan biji sesawi dan ragi ini untuk menunjukkan kepada kita semua, untuk menunjukkan kepada adik-adik sekolah minggu bagaimana kegunaan biji sesawi itu dan juga ragi yang kecil itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, seperti kakak sampaikan bahwa tema kita pada hari ini ialah berguna. Apakah adik-adik sudah berguna bagi orang lain? Apakah kita sudah mendatangkan kebaikan bagi yang lain? Kakak percaya adik-adik juga sudah memberikan yang terbaik bagi yang lain. Pertanyaannya mungkin adik-adik sekolah minggu bertanya, "Kak, aku kan masih kecil. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kuperbuat? Apa yang bisa kuberikan yang terbaik bagi orang lain? Aku kan masih lemah. Aku kan masih kecil, tulangku masih sangat rapuh, tidak bisa memberikan yang terbaik mungkin bagi orang lain." Jangan takut adik-adik. Biji sesawi dan ragi itu dia hanyalah biji yang sangat kecil. Akan tetapi begitu dia bertumbuh, dia menjadi berguna bagi yang lain. Adik-adik sekolah minggu juga seperti itu. Meskipun kita kecil, tetapi kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita bertumbuh di dalam Tuhan kita, sehingga kita bisa berguna bagi orang lain. Jadi, apakah kami sebagai anak-anak yang masih kecil ini bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain? Tentu. Jika hidupmu bersama dengan Kristus Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu, inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Jadilah orang-orang yang berguna. Jangan menganggap bahwa aku ini masih kecil, aku tidak tahu apa-apa. Tapi pada saat ini kita sudah diberikan anugerah dari Tuhan. Anugerahnya apa, Kakak? Anugerahnya itu sangat luar biasa. Seperti lagu pujian kita yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Kita mempunyai tangan, kita mempunyai kaki, kita mempunyai mulut, kita mempunyai mata, kita mempunyai telinga, kita mempunyai tubuh yang begitu luar biasa diberikan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah untuk kita semua manusia. Jadi pergunakan itu untuk kebaikan bagi orang lain. Ya, di sekolah minggu, apakah kita sering mempergunakan tangan kita ini untuk memukul orang lain? Apakah kita sering mempergunakan mulut kita ini untuk menjelek-jelekkan orang lain? Apakah itu yang disenangi oleh Tuhan? Tentunya tidak. Tuhan tidak menginginkan anugerah yang diberikannya untuk kita jadikan untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan tidak menyenangi itu. Tuhan tidak suka jika kita mempergunakan tangan ini untuk menjatuhkan orang lain. Kita tidak disenangi oleh Tuhan ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan senang ketika kita melihat hal-hal yang baik, ketika kita berbicara hal-hal yang baik, ketika kita melakukan sesuatu dengan tangan kita ini dengan melakukan hal yang baik, berjalan untuk menolong setiap orang. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita sangat bersyukur firman Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadi anak yang berguna. Jangan tunggu hari esok, jangan tunggu setelah kita menjadi besar, setelah umurku sekian tahun. Jangan. Hari ini juga katakan, aku berguna karena Tuhan. Di adik sekolah minggu, seperti biji sesawi yang sangat kecil dan juga ragi yang sangat kecil, jadikan diri kita yang kecil ini berharga, berguna. Ciptaan Tuhan itu kan baik adanya. Ciptaan Tuhan itu kan sangat mulia. Ciptaan Tuhan itu kan sangat terhormat.
Wah, kita manusia ini diberikan Tuhan kemuliaan, diberikan Tuhan kehormatan. Kita pakai itu, kita gunakan itu. Caranya saling mengasihi, saling membantu, tebarkan senyum bagi orang lain. Ya, di sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau bertanya lagi nih. Jika ada teman-teman adik-adik sekolah minggu dalam keadaan susah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Atau jika ada teman-teman yang lagi berkekurangan, apa ya yang bisa kita gunakan? Apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik sekolah minggu, inilah yang menjadi perundungan kita. Kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus kita pikirkan, aku ini harus berguna. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita sehari-hari, semuanya itu menuju kepada mendatangkan kebaikan, sukacita bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kami sungguh bersuka cita untuk firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan pakai kami, Tuhan memberikan kami anugerah, Tuhan memberikan kami tangan untuk bisa menolong sesama kami. Tuhan memberikan kami mata untuk bisa melihat hal-hal yang baik. Tuhan memberikan kami mulut untuk selalu memuji Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan pakai kami agar kami bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia yang kami datangi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi mari kita siapkan persembahan kita. Tentunya adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkannya ya di rumah. Nanti setelah kita siapkan, setelah kita persembahkan, kasih sama orang tua ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tiba saatnya kita berdoa untuk doa persembahan dan syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami.
segala pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Tak dapat kami bandingkan dengan dunia ini, karena anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Dan dalam sukacita kami telah mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami. Biarlah kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di dalam gereja Tuhan, di dalam kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi berkat Tuhan yang tinggal pada kami dan juga orang tua kami. Berkati ya Tuhan, hingga kami bisa memakai segala sesuatunya untuk kebaikan kehidupan kami dan juga keluarga kami. Dan ajari kami agar kami mampu mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, agar kami tidak hanya menghitung berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan, tapi kami lebih memandang kepada sumber berkat yang memberikan berkat-berkat yang melimpah itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami bersyukur untuk kebaktian yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik sekolah minggu Runggun Lubuk Pakam untuk memuji, mempermuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan, tapi kami pergunakan dengan baik. Walaupun kami melaksanakannya secara virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan kami bersyukur untuk setiap guru-guru sekolah minggu dan seluruh orang-orang yang kami kasihi yang memberikan diri untuk melayani pada hari ini. Pemusik, song leader, tim operator, multimedia, dan semuanya yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan berkati mereka agar tambah sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh anak KAKR pada saat ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Baik adik-adik yang sekarang dalam mengikuti proses persekolahan, Tuhan ajari hikmat yang datangnya daripada Tuhan yang mereka pakai, hingga mereka bisa mengikuti pembelajaran mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh orang tua kami yang setiap saat membimbing, mengajari kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berkati orang tua kami agar mereka juga sehat, sabar dalam mendidik kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh guru-guru sekolah minggu dan juga seksi KAKR yang ada di Runggun Lubuk Pakam ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani. Sukacita yang mereka dapatkan setiap hari Tuhan tambahkan. Kekuatan dan apapun yang mereka perlukan pada saat ini, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya segala yang terbaik Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh adik-adik kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara kami pada saat ini. Kami tahu COVID-19 hingga saat ini makin berkembang di negara kami, bahkan di daerah kami ini. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami hingga kami bisa menjaga diri kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu, agar kami bisa menjaga, mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah diaturkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa yang telah kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu membimbing, menyertai kehidupan kami, kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kebaktian kita telah selesai pada hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.